Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, khususnya masih di seputar PPDB Jatim ya tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini ya nanti kita akan membahas terkait dengan tata cara untuk verifikasi nilai rapor ya. Nah, ini dilakukan oleh siswa dan tentunya semua siswa ini wajib melakukan verifikasi nilai rapor. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan data yang perlu kalian siapkan untuk verifikasi nilai rapor apa saja. Dan yang berikutnya itu adalah syarat verifikasi nilai rapor. Tentunya tidak semua siswa itu nanti bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ada beberapa persyaratan yang harus kalian pahami ya, sehingga nanti ketika teman-teman tidak bisa melakukan verifikasi nilai rapor, tentunya teman-teman juga sudah paham apa yang harus kalian lakukan. Terus kita juga akan membahas nilai rapor yang diverifikasi itu apa saja ya, karena ini masih menjadi banyak sekali pertanyaan terkait dengan apa saja sih sebenarnya yang diverifikasi. Ya, yang terakhir adalah bagaimana nanti ketika ternyata siswa-siswi ya atau calon siswa baru itu menemukan kesalahan ya ketika melakukan verifikasi nilai rapor, ternyata ada data yang salah yang telah dientrikan oleh sekolahnya. Nanti kita akan bahas terkait dengan hal itu ya. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali bagi teman-teman mungkin yang baru menemukan channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, silahkan klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Mungkin bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya, www.mastiokadea.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Baik teman-teman yang khusus membahas PPDB ya, nanti kita sudah buatkan untuk linknya ya. Nanti di sini ada siswa, ada PPDB 2022. Nah, terkait dengan video, tutorial dan juga pembahasan, nanti silahkan cek aja di bagian sini ya, bagian video PPDB 2022 ini terkait dengan ini ya, semua informasi terkait dengan PPDB Jatim tahun 2022 ini. Nah, terus hari ini ya kita sudah mempublish terkait dengan tata cara verifikasi nilai rapor ya oleh siswa baru pada PPDB Jatim khususnya di jenjang SMA dan SMK Negeri tahun 2022. Ini sudah banyak sekali yang menanyakan ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya verifikasi nilai rapor, apakah semua siswa itu wajib melakukan verifikasi rapornya ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi yang perlu kalian siapkan ini sebelum melakukan verifikasi nilai rapor, atau mungkin ini bisa juga disebut sebagai syarat-syaratnya ya, agar teman-teman itu atau adik-adik bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Yang pertama ini syarat wajib ya. Jadi ini syarat wajibnya. Jadi pastikan ya bahwa nilai rapor ya sudah dientrikan oleh sekolah SMP atau sederajat, ini wajib. Kalau misalkan sekolah belum melakukan entry nilai rapor atau belum memasukkan nilai rapor, maka siswa tentunya tidak akan bisa melakukan verifikasi nilai rapor ya, karena tidak ada data yang diverifikasi. Terus yang kedua adalah siapkan buku rapor ya, semester 1 sampai dengan semester 5 ya, ini atau kelas 1 sampai dengan 3. Atau mungkin biasanya ada juga sekolah yang memberikan semacam surat keterangan atau mungkin transkrip nilai, itu boleh. Yang penting intinya buku rapor itu ada nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Terus yang berikutnya adalah verifikasi nilai rapor ini hanya nilai pengetahuan saja ya. Ini banyak sekali ditanyakan bagaimana dengan nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan tidak perlu diverifikasi, artinya tidak digunakan. Poin 4, jika nilai sudah benar, nah ini ya, jika nilai sudah benar, verifikasi bisa diselesaikan. Artinya ketika nanti nilai sudah benar ya, tidak perlu melakukan pembetulan. Tapi kalau ada kesalahan ya harus dilakukan pembetulan dulu, jangan diverifikasi ya, karena nanti akibatnya bisa fatal ya, karena bisa saja nilainya bertambah ataupun nilainya berkurang ya. Terus yang poin 5, jika nilai ada yang salah ya, lakukan klik tombol pembetulan dan berikan catatan ya, mana nilai yang salah dan lakukan konfirmasi ke sekolah untuk dilakukan perbaikan. Nah, ini yang poin pentingnya. Nah, ini jika sekolah sudah melakukan perbaikan ya. Kita edit dulu ya. Nih, harusnya perbaikan ya, sudah melakukan perbaikan. Nah, ini ini ya. Nah, jika sekolah sudah melakukan perbaikan di poin 5 ya, ini jika sekolah sudah melakukan perbaikan, nah ini baru teman-teman bisa melakukan verifikasi ulang untuk nilai rapornya. Kalau belum dilakukan perbaikan ya tentunya tidak bisa. Yang poin 6 adalah untuk siswa yang nilai rapornya belum dientrikan. Nah, ini yang sering ditanyakan, mohon dipahami ya. Jadi untuk siswa yang nilainya belum dientrikan
oleh sekolah SMP atau sederajat. Lah ini juga untuk siswa lulusan tahun lalu dan juga untuk siswa luar Jatim. Lah nanti silahkan mengentrikan nilai rapor secara mandiri ya dan mengupload nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 saat mengambil PIN ya. Nah, ini saat mengambil ya, ini bacot saat mengambil PIN. Nah, tata cara dalam mengambil PIN ya nanti kita akan bahas di video kita berikutnya atau mungkin teman-teman bisa cek di video kita ya di laman sini nanti di bagian PPDB ini ada terkait dengan tata cara pengambilan PIN ya ketika ada tata cara PIN gajah. Nah, di sini nanti akan ada informasi bagaimana tata cara dalam pengambilan PIN dan juga apa saja yang harus diupload ya. Nah, ini sorry ini internetnya agak lemot teman-teman ya. Oke, kita naik aja ya. Nanti bisa dicek di video kita di mastioKDR.com. Yang terakhir, nah ini siapkan data berupa NPSN sekolah ya atau nomor pokok siswa nasional, NISN tempat tanggal lahir. Nah ini pastikan semua data kalian itu sama persis dengan yang ada di Dapodik di sekolah. Jadi pastikan bahwa ketika teman-teman menerima rapor itu datanya harus sudah benar ya, terutama adalah NPSN nomor pokok sekolah nasional, ada NISN tempat tanggal lahir. Nah ini pastikan semuanya benar karena nanti yang ini digunakan untuk login ya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Ini nilai rapor 5 semester ya atau kelas yang digunakan ya. Mungkin masih banyak sekali yang ditanyakan. Mungkin masih ada yang bingung ya. Jadi ada yang menyebut ya untuk kelas ini ada yang menyebut kelas 7, 8 atau 9. Ini boleh sama saja atau mungkin ada yang menyebut kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini juga sama saja. Terus terkait semester ya ini biasanya ada juga yang menyebut semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Ini juga boleh atau mungkin di kelas 1 ini ada 2 semester ya, ada semester 1, semester 2. Di kelas 8 atau kelas 2 ini juga ada 2 semester ya, semester 1 dan semester 2. Terus misalkan di kelas 3 ya ini juga ada 2 semester ya. Semester 1 ini harusnya ada 2 ya, ada semester 1 dan semester 2. Nah, yang digunakan itu nanti untuk jalur prestasi nilai akademik atau yang diverifikasi nilai rapornya itu adalah semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Jadi kelas 1, 2 dan kelas 3. Ya, kelas 3 ini diambil hanya semester 1 saja. Ya, sehingga apa? Sehingga dalam 3 tahun ini kan ada 6 semester. Jadi yang diambil hanya 5 semester saja. Nanti untuk semester 6 ini tidak dipakai ya. Terus nilai seperti yang sudah kita sampaikan, nilai diverifikasi hanya pengetahuan saja, yang keterampilan tidak perlu ya. Jadi ini ada 7 bidang mapel ya. Ini nanti yang harus kalian verifikasi dan pastikan itu benar. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan lalu bagaimana untuk tata cara verifikasi nilai rapornya ya oleh siswa. Ini tentunya boleh dibantu orang tuanya, boleh dibantu operator sekolah atau mungkin yang lainnya yang paham terkait dengan verifikasi nilai rapornya. Nah, sebelumnya kita berikan simulasi nilai rapor ya. Ini kita berikan contoh tahun 2021 dan tentunya ya ini kita sampaikan bahwa untuk tahun 2022 tentunya tidak jauh berbeda ya. Nanti kita akan update secara realnya ya ketika nanti tanggal verifikasi nilai rapor yaitu tanggal berapa ya teman-teman, tinggal 27 ya atau 23 itu nanti sudah dibuka, nanti seolah kita akan update terkait dengan realnya untuk verifikasi nilai rapor tahun 2022. Oke, yang pertama nanti silahkan kunjungi saja di laman ini ya, ppdb.jatimprof.go.id ya. Di sini nanti silahkan kunjungi laman ini. Lah nanti di sini ada namanya menu pra pendaftaran ya. Lah di pra pendaftaran ini nanti setelah diklik ya. Nah, nanti di sini ada verifikasi nilai rapor. Nanti juga ada di sini ada ambil PIN ya, teman-teman. Karena langkah awalnya adalah memverifikasi nilai rapor. Ya. Nah, setelah klik verifikasi nilai rapor nanti akan dilanjutkan ya. Di sini teman-teman harus login. Nah, ini data kalian harus benar. Data kalian ini yang digunakan itu adalah data yang sesuai dengan di Dapodik sekolah ya. Silahkan nanti pastinya siswa itu akan menerima SKL ya atau surat keterangan lulus. Lah itu nanti pastikan data itu benar karena nanti digunakan untuk login, verifikasi nilai rapor, ambil PIN maupun untuk pendaftaran ya. Nanti di sini dimasukkan ya NPSN sekolah, dimasukkan NISN, tanggal lahir ya. Di sini ada centang, saya bukan robot. Ini silahkan dicentang. Nah, berikutnya nanti silahkan di sini ada tombol login, klik saja login. Ya. Nanti setelah login di sini akan muncul ya untuk verifikasi rapornya. Dari sini ada tampilan nilai verifikasi rapornya. Nah, di sini dijelaskan ya
perhatikan nilai belum diverifikasi. Di sini nanti ada notifikasinya apakah kalian itu nilai rapornya sudah diverifikasi atau belum. Kalau sudah diverifikasi tentunya tidak bisa dilakukan perubahan data. Jadi teman-teman harus ingat cek satu persatu ya. Di sini ada semester ya, ada semester 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini ada 7 mapel ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini silahkan dicek per item ya, apakah nilainya itu sudah betul. Pastikan ini betul sesuai dengan buku rapornya ya, karena nanti biasanya ketika daftar ulang nilai rapor semester 1 dan 5 itu juga dikumpulkan sebagai bukti bahwa memang nilainya itu betul. Nah, berikutnya apabila sudah benar ya, ini sudah fix ya, 100% sudah benar, maka klik di tombol verifikasi. Nanti di sini akan ada konfirmasi apakah Anda itu sudah yakin bahwa nilai rapor kalian itu sudah betul dan sesuai dengan bukti fisiknya. Nanti kalau sudah betul silahkan pilih ya, nanti maka verifikasi nilai rapor ini selesai. Sudah paham ya? Jadi cukup mudah untuk melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, yang kedua apabila ada kesalahan data ya, misalkan ini ya, misalkan nilai PPKN untuk di semester 5 ini seharusnya bukan 70 ya, misalkan harusnya 80. Berarti kan salah, jangan lakukan verifikasi, tetapi pilih pembetulan dulu. Ya, silakan klik di sini ada pembetulan, silakan diklik ya. Nah, berikutnya di sini berikan catatannya ya, laporkan kesalahan nilainya itu apa. Nah, teman-teman ini kita kasih contoh misalkan seperti ini ya. Nilai matematika semester 2 salah ya. Yang tertulis, jadi yang tertulis di sini ya, misalkan matematika semester 2 ya. Yang tertulis misalkan di sini 80 ya, nilai yang benar seharusnya adalah 90. Oke ya. Setelah itu klik laporkan. Nah, kalau sudah dilaporkan, ini teman-teman segera konfirmasi ke sekolah asalnya ya. Jadi nanti konfirmasi, Pak ini ada Pak atau Bu, ini ada kesalahan nilai ya, mohon untuk dibetulkan nilai rapotnya yang tertulis di laman verifikasi misalkan 80, yang benar itu adalah 90. Nah, nanti kalau sekolah sudah melakukan verifikasi atau sudah melakukan pembetulan data, teman-teman baru bisa melakukan verifikasi ulang lagi. Ya, jadi ini pastikan misalkan tadi yang salah di semester 2 ya, misalkan yang ini, misalkan ini kalau ini sudah berubah, sudah menjadi 90 misalkan, ini baru lakukan verifikasi. Tetapi kalau belum, konfirmasi ke sekolah untuk dibetulkan, nanti baru lakukan verifikasi secara benar. Seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan verifikasi nilai rapor ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan tata cara dalam pengambilan PIN ya. Tentunya ini pengambilan PIN juga banyak sekali yang menanyakan terkait dengan mungkin siswa yang lulus tahun sekarang, siswa yang lulus tahun lalu, dan juga bagaimana dengan siswa yang lulusan di luar Jatim. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja terkait dengan informasi tata cara pengambilan verifikasi nilai rapor ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.